Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jari mata. Sobat jari mata, jumpa lagi pekan ini. Kita akan kembali bercerita-cerita tentang pertemuan kita dengan makhluk-makhluk astral. Dikatakan kebetulan ya bisa jadi. Tapi ini yang pernah kita alami ketika waktu-waktu dulu kita masih suka berkemah, camping di tempat-tempat yang memang jauh dari keramaian. Sobat jari mata, saat ini saya akan bercerita tentang cerita yang saya beri judul Barisan Kabut. Sobat jari mata, cerita ini bermula ketika saya dengan rombongan peserta perkemahan yang kebetulan dilaksanakan di bumi perkemahan di daerah pegunungan di Jawa Timur. Saat itu kita seperti biasa berangkat ke sana rombongan menggunakan kendaraan truk. Kita berangkat ke sana, sampai di sana sudah menjelang sore. Di sana kita langsung mendirikan tenda, kemudian sudah ditentukan oleh panitia kita dapat di posisi nomor berapa itu sudah ditentukan tiap kelompok. Sobat jari mata, pada malam pertama perkemahan itu memang tidak ada kejadian apa-apa, seperti biasa kita persiapan, kemudian ada kegiatan pembukaan sampai akhirnya lomba-lomba ketangkasan masing-masing regu sudah dimulai sampai akhirnya selesai dan istirahat malam. Paginya kita kembali melaksanakan kegiatan yang sudah diagendakan sampai akhirnya tibalah waktu malam yang kedua. Malam kedua ini biasanya setelah lomba-lomba selesai, kemudian akan diumumkan siapa-siapa regu yang mendapatkan nilai terbaik dari masing-masing cabang yang dilombakan. Sobat jari mata, kegiatannya normal-normal saja, tidak ada masalah. Saya juga kebetulan waktu itu sedang menyaksikan penampilan-penampilan setelah acara pengumuman itu dilaksanakan. Di tengah-tengah lapangan dinyalakan api unggun, bergantian menampilkan, ada yang tari, ada yang puisi, ada yang menyanyi dan lain sebagainya. Saya melihat dari luar atau dari pinggir tenda-tenda yang ada di sekitar situ. Dan tidak terasa waktu itu memang kebetulan waktu menunjukkan jam 9 malam. Tanpa sengaja saya itu sedang duduk-duduk di tikar. Kemudian saya itu tidak sengaja menoleh ke arah luar dari wilayah perkemahan kita. Saya melihat keluar, saya sedikit bertanya-tanya, ada apa di tempat yang agak jauh dari posisi kita. Itu saya lihat ada putih-putih yang banyak sekali berjojor sangat panjang di arah selatan. Saya melihat lama-kelamaan kok benda yang berwarna putih itu kok semakin mendekat. Memang jauh sekali. Terus saya pandang, tambah lama tambah mendekat. Dan saya
dengan agak penasaran saya lihat apa itu ya. Saya lihat ternyata kabut. Ya biasalah namanya di pegunungan kan mesti ada kabut. Awalnya saya biarkan kabut itu, kabut lah biasa. Tapi saya kembali melihat, loh, kabut itu kok maju ya. Padahal biasanya setahu saya ya selama ini pengalaman kalau kita di hutan itu kabut itu kan dari atas ya. Dari atas turun sampai ke bawah. Kabut ini dari jauh dari selatan itu tadi ya, dia berjalan menuju ke utara, menuju ke tenda kita. Aneh ya, kabut ini kok aneh. Saya pandang dengan serius, kemudian saya dengan membuka mata ini saya lihat dengan jelas ternyata kabut itu berubah menjadi seorang laki-laki, dan laki-laki ini memakai hanya celana saja, celana yang berwarna putih ya, semacam kain yang diikatkan menjadi celana pendek ya, tidak menggunakan baju. Jadi dia bertelanjang dada, hanya menggunakan celana yang terbuat ya kayak kain segitu aja, kain yang diikat-ikatkan menjadi celana, dengan posisi rambut yang tidak disisir, jadi rambutnya sepanjang bahu, dan itu semuanya ada berbaris-baris orang banyak sekali yang mereka menggunakan celana berwarna putih dan berjalan bersama-sama dengan cepat ya. Tapi jalan, bukan lari ya, bukan lari. Dia jalan, tapi dengan cepat dari selatan menuju ke arah kita dengan cepat. Awalnya saya lihat kecil sekali. Lama-lama kan karena dekat ya, semakin besar dan sudah kelihatan bentuknya seperti manusia. Tapi terkadang dia berubah menjadi kabut tadi, jadi manusia lagi. Kabut manusia, kabut manusia, kabut manusia. Itu berulang-ulang sampai semakin mendekat. Melihat posisi seperti ini saya juga mulai khawatir. Ini apa ya? Kok berubah-ubah? Perasaan saya semakin tidak enak. Jantung saya semakin berdetak keras. Akhirnya saya harus mengambil langkah pertahanan. Sehingga waktu itu saya segera berdiri dari tempat saya duduk. Saya segera berdoa pada Allah, ya Allah, tolong lindungilah kami. Saya bacakan doa untuk memagari tempat perkemahan kita. Saya keliling di belakang tenda-tenda yang ada di sekitar situ. Semua tenda itu kan jadi satu ya, jadi lapangannya di tengah. Saya berjalan keliling di belakang tenda-tenda semuanya. Dan ketika saya melangkah, tiba-tiba ada salah satu orang, ya teman, bertanya pada saya, "Kak, ngapain?" Saya hanya melirik saja tanpa menjawab karena saya masih membaca doa. Saya lanjutkan membaca doa sampai 2 kali putaran. Saya tambah 1 lagi menjadi lengkap 3 kali putaran. Kemudian saya segera masuk ke dalam wilayah yang sudah saya pagari tadi. Saya menemui teman yang bertanya tadi. Kebetulan teman tadi itu perempuan. Saya tanya, "Kamu tadi tanya apa? Ketika saya tadi keliling kok kamu tanya?" Dia dengan terkejut berkata, "Loh, siapa yang tanya? Saya tadi diem." Dari sini saya mengartikan bahwa sebenarnya teman saya tadi mulutnya dipinjam oleh makhluk astral untuk mengganggu saya ketika saya melakukan ritual pemagaran wilayah perkemahan ini. Dan memang saya tidak terpengaruh oleh itu, sehingga saya tidak jawab, saya lanjutkan sampai selesai.
Begitu selesai saya tanya dia seperti itu, ya sudah, saya tidak perpanjang. Dan saya langsung kembali ke tempat duduk saya tadi, ada tikar tadi, saya di depan tenda, saya duduk. Setelah itu, saya tidak tahu, saya lupa bahwa tadi sudah melihat ada makhluk yang berwarna putih yang menyerupai kabut, kadang berubah jadi orang, jadi kabut. Itu saya setelah masuk saya lupa. Saya duduk-duduk sendiri, kemudian saya itu tidak sengaja saya mendongakkan kepala ke atas. Saya lihat ada bulan yang bersinar terang, ya kebetulan waktu itu bulan purnama. Saya melihat bulan purnama itu bersinar terang yang sangat indah. Saya kagumi bulan itu sambil berkata, indah sekali bulan purnama itu. Sehingga setelah saya melihat itu, tapi ketika saya melanjutkan melihat, saya terkaget-kaget. Oh, kenapa bulan itu berada di tengah-tengah lingkaran kabut yang berkeliling? Bulan itu berada di lingkaran kabut. Kabut itu ternyata sudah mengelilingi tenda kita. Dan saya melihat ke sekitar kiri, kanan, depan, belakang. Semuanya sudah tertutup kabut dengan pekat. Kabut itu berwarna putih tebal yang mengelilingi perkemahan itu. Dan itu menjulang sangat tinggi menuju ke angkasa, ke langit. Dan akhirnya bulan itu berada di dalam lingkaran, tengah-tengahnya bulan. Lingkarannya itu semuanya sampingnya adalah kabut. Saya kaget tuh. Seperti ini kondisinya. Saya dalam kebingungan, tapi saya bersyukur juga. Saya bersyukur karena alhamdulillah ternyata doa-doa yang saya panjatkan untuk membuat pagar di perkemahan kita dikabulkan oleh Tuhan. Sehingga kabut yang tadi berupa manusia dan berubah itu tadi tidak bisa masuk ke dalam wilayah kita. Dia berusaha sampai di langit, tapi tetap tidak. Saya bersyukur bahwa apa yang saya baca, doa-doa yang saya panjatkan diberikan kekuatan oleh Tuhan. Sehingga kita aman. Dan saya lihat memang di dalam wilayah tenda yang saya pagar tadi, memang di situ suasananya jadi enak. Jadi sejuk, jadi tenang, jadi menyenangkan. Dan saya lihat teman-teman yang lain juga tidak merasakan apa-apa. Mereka tidak pernah mengetahui bahwa sebenarnya kabut yang ada di sekitar kita itu adalah kabut yang misterius. Karena kabut itu seperti orang yang berbaris. Tidak layaknya kabut yang turun dari atas menuju ke bawah, tapi dari samping untuk mendatangi suatu wilayah. Dan ini memang sangat, menurut saya ya sangat mengejutkan. Tapi begitu setelah saya lakukan pemagaran, lah tiba-tiba saya kok jadi lupa kalau tadi itu ada seperti itu. Jadi saya nggak panik sama sekali, saya tenang-tenang saja, enak di dalam sampai selesai. Saya begitu selesai dan saya melihat kenyataan bahwa bulan itu berada di tengah-tengah lingkaran kabut, itu saya ingat kembali bahwa tadi ada makhluk astral yang ya saya tidak tahu apakah dia itu pengen mengganggu kita atau tidak, saya tidak tahu, tapi jelas-jelas dia, ya mereka tuh berjalan dengan cepat ke arah kita. Memang dari jauh sepertinya mereka seperti orang yang bersemangat muda, jalannya cepat sekali, cepat menuju. Kita tidak tahu apakah dia marah ataukah dia hanya ingin tahu, saya tidak begitu tahu pasti. Cuman memang dia mengarah, memang sampai di tempat kita, tapi tidak bisa masuk ke wilayah perkemahan. Itu berlangsung sampai malam selesai.
Dan ketika subuh datang, semua kabut sudah hilang. Dan sehingga kita berkemas-kemas untuk pulang. Selesai perkemahan itu sudah tidak merasakan apa-apa dan tidak sampai kita ini ada yang takut, karena memang saya nggak cerita pada siapa-siapa. Saya hanya mengalami sendiri dan itu saya lakukan sendiri. Teman yang tadi bertanya pun tidak mengetahui apa-apa tentang apa yang saya lihat. Sobat Jari Mata, itu mungkin cerita yang bisa saya sampaikan pada barisan kabut ini. Ya mungkin ada teman-teman yang pernah mengalami hal yang serupa ya, dengan kejadian di tempat yang berbeda, ya mungkin saja terjadi. Tapi itulah yang saya rasakan saat itu, dan memang mendebarkan ya, mengejutkan. Tapi di satu sisi kita bisa ber, berbahagia karena mereka tidak bisa sampai masuk ke wilayah kita. Itu Sobat Jari Mata yang bisa saya ceritakan pada kesempatan saat ini. Mungkin kita akan bertemu kembali dengan cerita-cerita yang lain, yang bisa kita saling sharing, saling cerita untuk menambah hasanah pengalaman yang astral. Itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari